Selamat datang kembali di channel Dunia Algoritma. Oke, baik. Jadi materi kita kali ini yaitu membahas tentang sidik jari ya, sidik jari atau fingerprint. Oke. Jadi apa itu sidik jari? Ya, sidik jari adalah berkas yang memiliki pola yang unik. Ya, berkas yang memiliki pola yang unik. Setiap manusia mempunyai pola sidik jari yang berbeda-beda. Nah, ini ada beberapa macam ya, ada beberapa macam pola sidik jari manusia berdasarkan referensi yang saya temukan ya. Yang pertama ada disebut dengan ulnar loop, plain arch, plain whorl, tension arch, double loop whorl, central fork loop, accidental whorl, radial loop. Jadi ada sekitar 8 jenis pola sidik jari pada manusia. Jadi keberadaan sidik jari pada manusia ini sangat penting ya. Biasanya sidik jari manusia digunakan untuk mengidentifikasi ya, mengidentifikasi setiap kejadian yang ada berdasarkan dari keterlibatannya atau identitas daripada manusia itu sendiri dalam suatu hal. Jadi sidik jari ini unik dari setiap orang, memiliki identitas sidik jari atau pola sidik jari yang berbeda-beda. Oke, jadi sini ada 8 ya. Oke, ini bentuknya ya, bentuknya juga berbeda ya. Masing-masing bentuk sidik jari ya berbeda-beda antar orang ya. Jadi itu sidik jari sebagai identitas daripada si orang tersebut. Nah, begitu ya. Jadi ada 8 ya, ini berbeda-beda. Oke, contohnya apa ya? Contoh dari penelitiannya, rancang bangun sistem pengenalan pola sidik jari menggunakan metode Minute. Oke, jadi ini ya salah satu penelitian yang bisa dibuat, pengenalan pola sidik jari. Oke. Lalu apa itu metode Minute itu? Minute merupakan pola-pola garis yang berkumpul menjadi satu menjadi pola sidik jari manusia. Ya, ini menurut Subha dan kawan-kawan pada tahun 2016 ya. Dia menulis tentang ini. Oke, jadi Minute itu memiliki jenis dan arahnya masing-masing ya. Arahnya arah daripada tekstur pola sidik jari itu sendiri yang dimaksud. Dalam satu sidik jari dapat terbentuk dari ratusan minute sebagai karakteristik suatu individu ya. Jadi sidik jari itu merupakan karakteristik dari suatu individu yang membedakan antara individu satu dengan individu yang lainnya. Oke. Jenis-jenis minute yang ada pada sidik jari yaitu seperti dots, titik, island, pulau, bentuknya seperti dots tetapi lebih panjang. Bifurcation yang bentuknya awal terdiri dari 2 baris lalu bergabung menjadi satu garis. Oke, ridge termination yang terbentuknya garis yang terputus. Oke, lake danau yang bentuknya pada suatu garis di tengahnya. Terdapat perpisahan garis menjadi 2 tetapi garis kembali lagi seperti semula yang berbentuk seperti danau pada tengah garis. Oke, lalu crossover yang terbentuk 2 garis yang tersambung oleh satu garis di antara kedua garis tersebut, dan banyak lagi jenis atau bentuk minute yang lainnya. Ini menurut Sandip ya, menurut Sandip dan kawan-kawan pada tahun 2016. Jadi bahwasanya metode minute ini dia memiliki jenis-jenis ya seperti dots, island, bifurcation, ridge termination, lake, dan crossover. Jadi itulah bahwasanya sidik jari itu sebagai karakteristik ya untuk membedakan antara satu individu dengan individu lainnya dan bersifat unik. Lalu bagaimana metode tersebut cara kerjanya? Ya, metode Minute itu cara kerjanya. Yang pertama ya tahapan akuisisi ya, yaitu pengambilan citra sidik jari ya. Citra sidik jari nanti bisa dilihat ya tentang apa itu citra ya. Nanti bisa dilihat di video saya sebelumnya tentang konsep citra digital, itu sudah saya jelaskan.
tentang citra, tentang apa itu citra. Oke. Jadi cara kerja metode tersebut ya, yang pertama citra sidik jari pada kertas ya. Jadi ditempelkan sidik jari itu di kertas ya. Lalu setelah hasilnya tadi, hasil yang sudah ditempelkan tadi itu, lah itu dimasukkan ke dalam scan, ke dalam mesin scan. Oke, ke dalam mesin scan. Lalu setelah dimasukkan dalam scan, maka berubahlah bentuknya menjadi digital. Hasil dari yang di scan tadi ya, lalu kita tampilkan di komputer. Oke, jadi prosesnya seperti itu ya, proses akuisisi ya citra sidik jari ya. Jadi begitu. Oke. Selanjutnya ini ya persamaan rumusnya daripada algoritma Minute tadi. Oke, ini ya persamaan rumusnya. Oke, ada 3 persamaan ya, nanti bisa dicoba. Oke. Yang kedua, perbaikan citra, binarisasi, image segmentation, ekstraksi fitur. Yang ketiga, pencocokan sidik jari. Oke. Lalu ini ya contoh daripada hasil uji ya, hasil data kecocokan ya. Citra sidik jari orang yang sama dengan variasi sudut yang berbeda melalui proses rotasi. Oke, ini dihitung ya. Jadi bahwasanya orang memiliki citra sidik jari yang berbeda dan juga masing-masing orang berdasarkan variasi sudutnya. Oke, ini citra sidik jari orang yang sama dengan variasi sudut yang berbeda. Ya, jadi bahwasanya satu orang melakukan sidik jari ya, juga akan mendapatkan hasil yang berbeda jika sudut atau arah dari sidik jarinya berbeda, maka dia hasilnya juga berbeda. Ya, walaupun hanya orang yang cuma satu, tapi variasi sudutnya berbeda. Nah, sudut di sini maksudnya arah dari sidik jarinya, apakah dia ke kiri, ke kanan, ke atas atau ke bawah, atau sedikit miring, maka akan mendapatkan citra yang berbeda. Seperti itu. Oke. Ini ya hasilnya juga. Oke, jadi ada sekitar beberapa pengujian di sini ya, Oke. Jadi kesimpulan didapat dari hasil ini ya, bahwasanya nilai pencocokan atau match untuk citra sidik jari yang sama yaitu di atas 30% ya, sedangkan untuk citra sidik jari yang berbeda nilai pencocokan match sangat kecil yaitu di bawah 30%. Jadi berdasarkan hasil penelitian ini, penulis menyarankan kepada peneliti selanjutnya yaitu pengambilan citra sebaiknya dilakukan menggunakan fingerprint agar tidak terjadi penurunan kualitas citra atau degradasi sehingga deteksi Minute dapat lebih akurat. Oke, jadi untuk penelitian selanjutnya, tadi kan penelitiannya menggunakan kertas ya kan, jadi sidik jari ya, jari tangan ya, jempol ya, terutama jempol itu untuk digunakan untuk sidik jari ya. Cara manual tadi, jempolnya tadi diletakkan di kertas ya, seperti yang tadi. Jempol tadi letakkan di kertas. Oke, lalu ya ini ya, cara manual ya. Jempol tadi letakkan di kertas, lalu kertas tadi di scan ya. Ketika hasil scan ya, maka berubah jadi digital ya. Nanti bisa dilihat ya tentang digital tadi di video saya sebelumnya tentang konsep citra digital. Di situ sudah saya jelaskan tentang arti kata digital. Oke, jadi ketika sidik jari dilakukan di kertas, nah itu namanya masih proses manual. Oke, supaya menjadi digital, maka kertas tadi itu dipindahkan ya, diletakkan, di scan, maka sudah menjadi digital, lalu ditampilkan di komputer untuk diidentifikasi. Seperti itu. Jadi ini masih proses manual. Dan tadi kesimpulannya tadi didapat bahwa pengambilan citra ya atau akuisisi citra sebaiknya dilakukan menggunakan fingerprint. Ya, jadi hasil dari fingerprint tadi ya diolah lagi menggunakan metode atau deteksi Minute
Minute supaya mendapatkan hasil yang maksimal. Jadi kalau tadi di kertas ya, di kertas ke scanner lalu ke komputer itu dapat menurunkan kualitas citra. Namun jika pengambilan citra ini disebut dengan akuisisi. Ya, jadi pengambilan citra tadi ketika dilakukan dengan fingerprint, ya, maka kualitas citranya bagus, sehingga ketika menggunakan metode Minute atau deteksi Minute itu mendapatkan hasil yang akurat, hasil yang efektif. Jadi seperti itu. Oke, baik, sampai sini saja yang bisa saya jelaskan tentang materi fingerprint. Oke, untuk itu jangan lupa like, comment, share, and subscribe channel Dunia Algoritma agar saya dapat memberikan info-info terbarunya. Oke,